Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Nafika Adnan dari SMA Negeri 5 Kota Bogor. Saat ini saya akan melakukan pembahasan mengenai kecanduan handphone saat pembelajaran sebagai video pemecahan masalah. Diawali dengan deskripsi permasalahan. Tingginya intensitas penggunaan handphone pada anak-anak ternyata berpengaruh pada menurunnya daya konsentrasi belajar. Apabila dibandingkan sebelum handphone menjadi toksik, peserta didik dapat konsentrasi belajar konsisten 30 menit. Artinya, dalam satu pembelajaran mereka bisa konsentrasi penuh. Namun saat ini hanya sekitar 90 menit saja dalam pembelajaran ketika mereka sudah mulai kecanduan menggunakan handphone. Sisanya ketika pembelajaran berlangsung atau saat ada ceramah dengan guru atau ketika mendengarkan diskusi dengan teman-temannya, anak-anak sibuk untuk membuka fitur-fitur di handphone. Akar permasalahannya, penggunaan handphone ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya berdampak pada penurunan konsentrasi pada anak atau peserta didik dan dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang pada peserta didik tersebut yang akan mengakibatkan susah diajak berkomunikasi karena mereka sudah asik dengan gadgetnya sendiri. Kemudian kurang respon pada saat orang tua mengajak berbicara, atau dalam kasus ini adalah ketika guru sedang mengajar di kelas dan saat di sekolah anak pun kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa cenderung pasif karena pengaruh banyaknya informasi-informasi yang tidak dibutuhkan oleh mereka ketika menggunakan handphone yang bukan pada waktunya. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh saya sebagai seorang guru, saya mengajarkan self-control yang juga didukung dengan variasi pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran bergerak. Maksudnya bergerak di sini adalah anak-anak lebih cenderung untuk beraktivitas aktif seperti melakukan kuis atau ice breaking, atau mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam hal ini juga proses pembelajaran di sekolah tidak dilakukan satu arah. Selain itu, sebagai guru juga harus memahami bagaimana menghadapi keberadaan dan karakter anak-anak sekarang. Nah, peserta didik ini tidak bisa terlalu dikekang, tapi juga tidak bisa terlalu diberikan kebebasan yang berlebihan. Nah, maka disinilah mereka harus dibangun kesadaran. Melalui apa? Melalui kesepakatan kelas. Nah, adapun kesepakatan kelas adalah sebuah pendidikan yang memberikan kesempatan untuk siswa memilih sesuatu hal yang mereka sukai dan tetap menghargai apapun yang mereka sampaikan. Hasil pemecahan masalahnya di saat dilakukan kesepakatan kelas, kapan peserta didik boleh menggunakan handphone, maka peserta didik ini lebih merasa dihargai. Namun, sebaliknya ketika terjadi pelanggaran membuka handphone saat sedang menerangkan atau diskusi bersama di kelas, maka mereka mulai terbangun rasa malu ketika ketahuan membuka handphone, karena sebelumnya mereka sudah membuat kesepakatan. Nah, dalam rencana tindak lanjutnya, karena ini masih dalam proses pembiasaan, penerapan membangun self-control menggunakan handphone ini diawali memang menggunakan sanksi, yaitu kesepakatan apa yang harus mereka lakukan ketika ketahuan. Namun, pelan-pelan mereka sudah mulai membangun kesadaran. Jadi, bagi mereka yang sudah sadar, mereka akan segera memasukkan handphone ke dalam tas. Namun, yang masih belum terbangun kesadarannya atau masih dalam proses belajar, mereka bisa menitipkan menaruh handphone itu di depan kelas. Nah, hal yang berkaitan dengan handphone ini juga sudah diteliti, diantaranya yaitu dalam sebuah penelitian penggunaan gadget dan penurunan konsentrasi belajar pada anak usia sekolah. Bisa dicek pada http repository Sikeswira Medica. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan, yaitu anak-anak boleh tetap menggunakan handphone di waktu yang ditentukan. Misalkan mereka harus mencari referensi lain. Nah, sedangkan bagi mereka yang belum terbangun self-controlnya, mereka dapat menaruh handphone di meja paling depan, seperti di
Contoh berikut ini. Lalu ketika mendengarkan ceramah dari guru atau mendengarkan teman-temannya sedang presentasi atau diskusi, peserta didik lebih konsentrasi saat mendengarkan guru menerangkan atau saat mendengarkan temannya berdiskusi. Demikian pemecahan masalah yang saya lakukan di bulan Oktober. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa.